Kamboja, negara salah satu di Asia ini menjadi sangat terkenal. Sering disebut-sebut di berita, di media sosial, menjadi perbincangan nasional. Bahkan bukan hanya di Indonesia saja nih si Kamboja menjadi perbincangan hangat. Di Korea, di Malaysia, terutama di negara Asia lah, si Kamboja ini trending topik pokoknya. Tapi bukan karena negaranya yang menjadi maju atau kebijakan pemerintahnya yang terkenal seperti kebijakan pemerintah Amerika. Bukan, tapi karena markas judainya. Kalian pernah terpikir nggak sih kenapa Kamboja? Kenapa harus di Kamboja sih markasnya? Maraknya penipuan online yang berujung perdagangan manusia mengakibatkan nama Kamboja ini sering disebut di mana-mana, terutama di Asia. Bukan disebut karena negaranya yang indah atau maju, tapi negara yang penuh tipuan dan mengakibatkan hilangnya banyak nyawa. Kenapa para bos tikus Juda ini membangun markasnya di Kamboja? Sebenarnya bukan hanya Kamboja aja sih yang menjadi markas penipuan daring ini. Mereka bermarkas di beberapa negara Asia lainnya. Di antaranya ada di Myanmar, di Laos, dan di Filipina. Tapi di Filipina tidak sekejam di Kamboja dan Myanmar. Kedua negara itu terkenal paling kejam dalam penipuan ini. Kamboja ada di peringkat 1 yang paling terkenal karena skala kekerasan dan keterlibatan para mafianya paling brutal. Dan inilah beberapa alasan kenapa mereka bisa membangun dan bertumbuh besar di Kamboja. Mereka itu para mafia ya. Alasan pertama, di Kamboja, pemerintahnya mendukung tentang perjudaian. Mereka memiliki aturan yang longgar untuk perjudaian, terutama judai online. Tapi meskipun pemerintahnya itu mendukung, pemerintah Kamboja melarang warganya untuk ikut serta ke perjudaian ini. Karena target pasarnya untuk pemain luar negeri, bukan untuk warga mereka sendiri. Tapi kira-kira ada yang bandel nggak ya? Alasan selanjutnya, tingkat korup di Kamboja tinggi membuat banyak sindikat bisa mudah menyuap. Bahkan dalam beberapa kasus, markas judai online itu dilindungi oleh oknum polisi dan tentara lokal. Orang yang berseragam itu digunakan untuk mencegah para korban kabur dan untuk intimidasi juga. Lalu alasan selanjutnya, penegakan hukum di Kamboja terhadap kejahatan cyber dan perdagangan manusia tidak ketat seperti di negara lain. Makanya, para mafia ini senang berada di Kamboja, senang membangun bisnis di sana. Lokasi Kamboja pun menjadi salah satu alasannya, karena lokasinya strategis dari beberapa negara yang permintaan judai online-nya itu tinggi, seperti Thailand, Vietnam, dan Laos. Itu beberapa negara yang permintaan judainya itu tinggi. Di Kamboja memiliki zona ekonomi khusus yang menawarkan insentif pajak dan kemudahan perizinan untuk investor asing, termasuk untuk perusahaan teknologi dan judai online. Mereka sengaja membangun di Asia agar upah tenaga kerjanya murah dan bisa eksploitasi migran ke negara Asia lainnya, termasuk Indonesia yang banyak kena iming-iming yang akhirnya diculik atau dijual, lalu dipaksa bekerja secara ilegal di Kamboja atau Myanmar. Para tikus itu senang membuat ini di Asia, apalagi Kamboja bisa mewujudkannya karena Asia pasar yang sangat empuk untuk modus TPPO ini. TPPO ini menjadi bagian dari operasional mereka untuk menekan biaya upah kerja dan menghindari hukum tenaga kerja. Alasan selanjutnya, dukungan infrastruktur dari pemerintahnya juga sangat tercukupi. Meskipun Kamboja ini bukan negara yang maju, masih tergolong negara berkembang seperti Indonesia, tapi Kamboja berhasil menyediakan akses internet yang cukup stabil dan infrastruktur IT yang mencukupi untuk operasi skala besar. Makanya, bisnis ini bertumbuh sangat pesat di Kamboja. Itulah beberapa alasan kenapa markas judainya itu ada di Kamboja. Orang yang berhasil ditipu, mereka pergi dulu ke Thailand, karena Thailand menjadi tempat transit untuk korban sebelum pergi ke Kamboja atau Myanmar. Target utama yang pergi ke Kamboja dan Myanmar, Indonesia, warga Indonesia. Kenapa warga Indonesia? Karena di Indonesia populasinya sangat banyak, dan di Indonesia banyak pengangguran. Mereka mudah tergiur gaji tinggi tanpa mencari tahu informasi lebih dalam. Tinggal dikasih tahu gajinya sekian tinggi, lebih tinggi dari Indonesia berkali lipat, terus kerjaannya mudah, perginya cepat, ya udah oke, gampang. Dan di sini birokrasi imigrasinya longgar. Target utamanya siapa? Orang pengangguran lulusan SMA dan kuliah. Lalu target selanjutnya adalah ex anak buah kapal, pekerja migran yang sedang mengalami kegagalan di negara lain, lalu orang-orang yang sering melamar kerja lewat Facebook, Telegram, dan situs tidak resmi, dan juga orang yang mudah tertipu ketika melihat lowongan kerja abal-abal di TikTok dengan menarik perhatiannya itu menunjukkan kemewahan atau bekerja santai di Kamboja atau Myanmar atau Thailand. Itu target utama orang-orang yang akan pergi ke Kamboja atau Myanmar.
Untuk siapapun yang sedang mencari kerja, tolong jangan tergiur gaji besar ya. Jika kamu ingin bekerja sungguh-sungguh jauh dari Indonesia, keluar dari Indonesia, jangan malas baca dan jangan malas mencari informasi lebih dalam bagaimana tempat kerja yang akan dipilih. Modus yang merekrut ke Kamboja sekarang lebih halus. Mereka akan pura-pura merekrut untuk pergi ke Thailand, Malaysia, Cina, Vietnam, padahal yang gak ada, aslinya ke Kamboja dan Myanmar. Sebenarnya bukan hanya Asia saja yang menjadi target mereka. Bukan hanya Indonesia saja yang menjadi target mereka. Malaysia, Korea bahkan sudah menjadi target mereka. Tapi sayangnya Indonesia ada di peringkat atas, yang paling mudah tertipu dan paling banyak korban yang sudah pergi ke Kamboja dan Myanmar. Tapi apakah hanya orang Asia saja yang menjadi target TPPO ini? Tentu saja tidak. Orang Barat juga ditargetkan, tapi tidak sebanyak orang Asia. Cara menarik orang Barat, mereka mengambil orang-orang dari Afrika untuk menarik korban dari Barat. Tapi skalanya tetap kecil, karena skala besarnya tetap di Asia, utamanya Indonesia yang rakyatnya bejibun ini dan mudah tertipu. Jika kamu, keluargamu, atau temanmu mendapatkan tawaran kerja sederhana, tapi gajinya itu sangat fantastis, tidak ada persyaratan khusus, sebelum memutuskan pergi, coba lapor dulu ke orang terdekatmu, atau hubungi dulu Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, atau kamu bisa cari tahu lebih dalam lagi nih informasi si yang ngajak kerjaan itu seperti apa dan gimana. Jika mereka bilang jangan lapor keluarga atau pemerintah, kalian langsung skip aja, langsung blokir aja itu kontaknya. Itu udah penipuan, jangan banyak mikir. Dan juga jangan mudah percaya meskipun orang itu kamu kenal, meskipun itu tetangga kamu. Jadi hati-hati ya untuk semua orang yang sedang mencari pekerjaan. Karena modus orang yang pergi ke Kamboja dan dikirim ke Myanmar ini, orangnya itu yang mengajaknya orang Indonesia juga. Para korban yang berhasil ditipu dan sekarang masih terjebak, semoga ada keajaiban agar mereka bisa segera pulang dalam keadaan selamat dan sehat. Jangan lupa ingatkan semua orang yang kamu kenal agar tidak ada korban yang pergi lagi ke Kamboja atau Myanmar. Jangan sampai kita, keluarga kita, atau teman kita menjadi korbannya juga. Bantu ingatkan mereka yang lagi nganggur agar ekstra hati-hati dalam memilih pekerjaan. Stop main judai, sayangi keluargamu sebelum karir dan keluargamu itu hancur. Terima kasih yang sudah mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, bye-bye.